Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala kulli halin wa ni'matin. Assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Assalatu wassalamu alaika ya Nabi Allah. Amma ba'du. Pemirsa Risalah Iman El Sinta TV yang berbahagia. Alhamdulillahirabbil alamin. Syukur pada Ilahi Rabbi yang memberikan kita kesempatan sehingga kita bisa tatap muka bermuwajahah lewat TV. Walaupun nggak langsung kan, nggak apa-apa kan nggak langsung kan, sama aja kan lewat TV. Pemirsa yang berbahagia, cantik luar dalam, Inggrisnya inner beauty, itu Inggrisnya. Padahal Jawanya, kitanya cantik luar dalam. Inilah kajian kita pada kali ini. Kita pasti yakin dan pasti itu kalau perempuan tuh seneng yang cantik. Bagaimanapun bentuk perempuan, nggak mau kan dibilang jelek. Pasti pengen cantik secara sempurna, perfect, itu maunya. Maka kecantikan ini hampir milik perempuan. Dan usahanya kita nih, saya dan ibu-ibu yang lain, istri bapak-bapak juga tentunya kan, pasti maksimal usahanya. Pasti pengen tampil yang indah, yang cakep, kemudian dandan yang modis dan sebagainya. Namun, apalah arti kecantikan luar tidak disertai dengan kecantikan dalam? Nggak ada guna. Kalau luar saja kan gampang. Karena apa? Karena usahanya kan hanya, maaf ya, krem, bedak yang agak mahal, kemudian ilmu untuk menyapu agar cantik. Namun yang kita bahas kali ini adalah bagaimana perempuan ini agar mempunyai talenta atau kemampuan mengeluarkan cantik dari dalam hati, tubuh, perasaan. Nah, inilah yang dibilang value. Value itu nilai gitu. Nilai cantik perempuan itu apabila keluar dari dalam, terpancar di luar, maka itulah yang kita sebut dengan inner beauty. Pemirsa El Sinta, Rasulullah bersabda, Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah tidak memandang pada cantiknya kita, pada harta kita. Tapi Allah melihat, memandang, menggapai, menyenangi, dan menyayangi kepada orang yang cantiknya dari dalam hatinya, yaitu amal hatinya dan amalnya. Sahabatku, pemirsa El Sinta yang berbahagia. Dari keterangan hadis itu ada 3 yang bisa kita resum tentunya. Yang pertama adalah yang namanya perempuan cantik luar dalam, yaitu 1, dia selalu dekat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sudah bilang dekat, udah deh. Pagi, siang, sore, malam, nggak punya uang, punya uang, gimana Bu? Dikasih uang, nggak dikasih uang, dikasih banyak atau enggak, tetap nggak masalah. Nggak masalah, bener nggak masalah? Ayo, bener nggak masalah? Dikasih dikit masalah nggak ibu-ibu? Nggak masalah, kenapa? Karena perempuan yang punya akhlak inner beauty adalah dia yakin bahwa Allah akan selalu kasih rezeki kepada kita. Memang sih kelihatannya kalau kita yang tidak bekerja, itu kan nampaknya rezekinya dari suaminya kan? Betul nggak Bu? Terus kalau mati suaminya gimana? Kalau meninggal suaminya, hai suamiku, jangan kau mati, kan gitu kan? Oh, aku ikut begitu, kan nggak begitu kan Bu ya? Karena apa? Hakikatnya rezeki itu adalah lewat suami dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul nggak? Dia ada, kasih rezeki. Maaf, dia mati, dia meninggal, dia meninggal, dikasih rezeki. Dia jauh, Allah kasih rezeki. Maka ketika kita mempunyai inner beauty, insya Allah akan punya hati bahwa Allah dekat dengan kita. Oke pemirsa, kita akan kaji lebih dalam. Jangan kemana-mana ya, tungguin saya di sini sampai berikutnya.
pemirsa El Sinta, program Risalah Iman. Ketemu lagi ya kita. Jangan kemana-mana, tungguin saya aja. Pemirsa, kita ini perempuan harus punya kemampuan untuk mengeluarkan inner beauty kita. Nah, apa gunanya kalau punya ini? Nih maaf nih, kita kan gak selamanya punya suami istri kan. Gak selamanya bersatu. Ada yang dia meninggal duluan. Saya belakangan ya. Duluan ya, bapak duluan ya pak gitu. Soalnya kalau perempuan belakangan itu kan anaknya safety pak. Safety, tetap aja kita nggak akan nikah lagi kok. Anak-anak kita urusin kalau yang baik gitu. Terus oke, kita ngomong yang lain deh. Jadi kalau kita punya kemampuan itu, maka mindset kita bahwa Allah adalah segala-galanya. Dia ada, dia nggak ada. Ada kan gini pemirsa. Bu Dewi, Bu Ustazah, suamiku ini lagi selingkuh, anu. Ada bu, doa yang banyak bu. Doa yang banyak pada Allah, nggak usah macem-macem. Kalau udah maksimal nggak bisa, bungkus, kasih maksudnya, bungkus. Ya begitu kan bu. Maksud saya begini, kita maksimal berdoa, nggak usah melampaui batas sampai yang enggak gitu kan ya, di luar rel. Nah setelah itu kita yakin bahwa apa? Yang namanya inner beauty adalah satu, bahwa perempuan itu dia punya perasaan bahwa kita dekat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau udah merasa deket, nggak akan kelaparan, nggak akan susah, nggak akan sedih. Karena apa? Karena perasaan kita selalu ada yang nemani, ada yang deketin, ada yang menjaga. Innallaha hafiz, Allah yang menjaga. Jadi dia nggak ada, dia meninggal duluan, monggo silakan kita belakangan ya. Ya, jadi ini intinya. Nah, yang kedua, bahwa inner beauty itu adalah selalu merasa bersyukur apa yang diterimanya. Pak, ayo Pak, ajarkan istri Bapak bisa mensyukuri apa yang Bapak kasih. Kalau kita nggak kerja. Real ya Bu, real ya pemirsa ya. Kita nggak kerja, pasti kan suami yang ngasih rezeki itu. Seberapapun besarnya, dia yang ngasih. Nah ketika kita punya inner beauty, mensyukuri apa yang ada, memanage, mengelola, mengatur yang dikasih oleh Allah lewat suami. Maaf nih bu, maaf. Ada yang dikasih gedenya 50.000 sehari. Alhamdulillah dikasih. Ada yang kasih 5 juta sehari. Oh nggak ada kali. Apa katanya? Kata bapak-bapak gini yang baik. Mah 5 juta mah habisin mah, kalau nggak habis awas ya. Oh enggak ada begitu. Enak kalau gitu ya Bu ya. Jadi kalau dikasih minimal sedikit, kita kelola Bu. Nah apa itu? Mensyukuri apa yang ada. Kalau kita yang kecil bisa bersyukur, kata Rasul, yang besar akan kita bersyukur. 1 miliar dengan 10.000 akan berbeda. Ketika orang itu melihatnya tinggi, contoh nih, ada seorang bisnis yang triliunan lah gitu ya. Ketika saya dikasih 1 miliar saya nggak terima. Kurang. Ketika bicara orang yang tidak punya uang sama sekali hari itu. Tidak punya uang sama sekali hari itu. 10.000 sangat berarti. Maka 10.000 dengan 1 miliar yang mana yang kau syukuri? Nah yang dikit disyukuri, yang banyak tidak. Allah lebih cinta kepada yang sedikit 10.000 tadi asal bersyukur. Jadi ibu, bapak, rumah tangga kita adalah nilainya disyukur. Kalau nggak syukur, pasti ya kita akan kurang terus. Pasti gini kan Bu, Pak tangga sebelah tuh Pak beli mobil baru, kita kok belum? Pak kulkas rusak, Pak rumah renovasi, apalagi Pak ke Australia, Pak ke Amerika. Udah Bu, nggak jadi begitu. Jadi apa yang ada kita manage, kita kelola. Menjadi rezeki yang enak, yang menyenangkan. Sehingga itulah makna bahwa qanaah, berterima kasih, merasa cukup. Itu kan satu paket bahwa inner beauty adalah seorang perempuan itu selalu bersyukur atas sesuatu yang Allah kasih lewat suami. Ingat ya Bu, lewat suami. Ingat ya Pak, lewat suami, lewat. Ibu gak kerja itu sesungguhnya ya rezekinya lewat bapak loh Bu. Nah maka bapak kalau dikasih, apa kata Rasul Pak? Laki-laki yang baik adalah memberikan makanan sesuai apa yang dia makan. Pak jangan lupa ya, jangan sampai Bapak ngasih uang kita jatahnya tempe atau oncom, Bapak makan padang. Ayo, bagaimana urusannya kalau begitu? Nah maka sesungguhnya yang nilai itu bersyukurnya, rasanya. Syukur itu adalah sebuah rasa. Pemirsa, risalah iman yang berbahagia. Rumah tangga
sekolah, mesantren, bekerja, apapun yang kita kerjakan. Kalau kita mensyukuri yang Allah kasih pada kita, nilainya adalah buahnya keberkahan. Berkah sama dengan cukup, berkah sama dengan tambah, berkah sama dengan melimpah ruah. Tidak nilainya, tapi value-nya, tapi sebuah esensi dari rizki yang Allah kasih pada kita itu. Pemirsa, jangan lupa ya, rizki itu nggak hanya uang. Tidak ya Bu ya, tidak hanya uang. Contoh ibu punya ilmu, diberikan kesempatan oleh suami, bekerja, aktivitasnya ditambah. Nah izin dari suami itu termasuk rizki. Betul nggak Bu? Begitu. Punya talenta, selalu main gadget. Oh ternyata jual online. Sama itu rizki dari Allah. Gitu kan? Keberkahannya apa gadget? HP terlalu lengket, HP-nya lengket. Nah maka online jualannya termasuk rezeki dari Allah. Selain itu sehat. Nah sehat. Maaf sahabatku, maaf pemirsa semuanya. Rizkinya nggak banyak, pas-pasan saja. Tapi sehat, tenang, nggak ada riak-riak dalam hidupnya. Insya Allah itu yang namanya inner beauty-nya keluar dari seorang istri. Kalau sudah keluar, maka akan memberikan resonansi kepada sekelilingnya. Siapa itu? Suaminya, tetangganya, orang tuanya, mertuanya, keluarga besarnya, dan Indonesia pada umumnya akan tenang kalau perempuannya semuanya punya sifat inner beauty. Oke pemirsa, jangan kemana-mana ya, tunggu saya di sini. Pemirsa Risalah Iman, masih di sini kan kita? Alhamdulillah. Inner beauty adalah cantik dari dalam. Nah sekarang saya bahas dari luar sekarang. Ya kalau dalam saja luarnya nggak digapai, nggak dirawat ya tidak inner beauty namanya. Sahabatku pemirsa Risalah Iman, kita boleh cantik. Karena apa? Karena cantik itu menentukan identitas diri kita. Apa maknanya? Sekarang gini pemirsa, maaf ya, saya tidak kesana-sana ngomong saya. Ada seorang perempuan jam 12 malam, saya naik angkot dengan wajah saya yang lusuh karena capek, saya bekerja seharian. Nah ada seorang perempuan yang naik, dandanya menor, wangi, seger, masih beringat semangat. Ketika ada seseorang yang menilai saya dan dia, tuh kan. Siapakah Dewi, siapakah dia? Dewi lusuh, udah lelah, capek, sambil ngantuk-ngantuk di angkot. Sedangkan dia, saat sebelah saya adalah perempuan yang menor, merah, kuning, hijau. Dia wangi, nah pasti tanpa berkenalan pun orang akan tebak. Siapa dia? Oh dia adalah orang yang baru keluar tengah malam, yang siangnya tidur, malamnya dia akan kerja malam. Ya nggak tahu kerja malam itu bagaimana. Ada yang baik, ada yang nggak baik tentunya kan. Saya tidak ngomongin yang negatif, tapi ini saya mengatakan bahwa yang namanya dandan atau cantik itu termasuk menentukan identitas kita. Nah, sekarang satu lagi. Ada seorang, maaf nih, perempuan lagi kita ya, pakai daster. Di rumah kan gitu kita ya Bu ya, pakai daster seenaknya saja. Yang satu pakai sepatu rapi, kemudian pakai jilbab yang cantik. Kan nampak kan, oh ini ibu tidak kemana-mana di rumah. Oh ini dia pekerja, oh ini dia jual apa, oh ini ke kantor. Dari mana kelihatannya penilaiannya? Maka dilihat dari identitasnya, dari dandan dirinya. Mempercantik diri itu bisa menunjukkan identitas diri kita. Maka dalam agama ada tuntunannya sahabatku, pemirsa semuanya. Nah apa yang boleh? Yang boleh adalah jangan sampai engkau berlebihan. Wala tabarrujna tabarrujal jahiliyah. Itu kan? Jangan kayak orang jahiliyah. Apa kata Rasul? Kalau saya bilang 3 hal kata Rasul. Jangan berpakaian tapi tidak kelihatan berpakaian. Jangan berpakaian tapi tidak nampak berpakaian.
Apa itu? Ya selalu ketat. Kemudian transparan. Kemudian membuka aurat. Itu kan namanya tabarrujal jahiliyah. Itu satu di antaranya. Nah, jadi secara umum bagaimana orang jahiliyah yang tidak berilmu itu berpakaian? Lah itulah dalam agama kita dituntun. Pakai make up yang halal. Yang tidak menutup air wudhu ke muka kita. Yang tidak menutup air wudhu ke bibir kita. Yang tidak menutup wudhu ke alis kita. Kan gitu kan? Yang tidak menutup air wudhu ke kuku kita. Yang tidak nutup air mandi besar kita. Apa itu? Yang pakai apa namanya itu? Pewarna rambut itu kan. Nah itu kan. Nah kalau mau diteliti lebih dalam, lebih rinci, itu banyak sekali rinciannya. Namun globalnya adalah bahwa inner beauty dari luar itu bagaimana kita berdandan diri, mempercantik diri, menunjukkan sebuah identitas diri kita siapa. Oh dia seorang Islam yang oh dia orang Islam yang oh dia orang Islam yang kan kelihatan kan. Maka nampak. Nah ketika kita bertampilan seperti maaf, ketika kita menutup seluruh tubuh kita, oh berarti dia bukan orang sini, dia itu budaya orang luar itu. Semua tutup rapat. Itu tidak orang Indonesia, tidak Islam di Indonesia, itu budaya di luar sana yang sedang datang kemari. Kan nampak. Oh ini adalah Islam yang ada di Nusantara, di Indonesia. Nampak dari mana? Dari identitas diri kita. Sahabatku, pemirsa Risalah Iman. Jadi tidak usah nanya pun kita ketahuan kan? Oh siapa perempuan ini? Oh siapa dia? Dari mana? Dari identitas cara dia mempercantik dirinya. Maka sahabat, maka pemirsa. Platform, ini bahasa apa ini? Jadi merek kita akan tampak. Oh ini wanita baik, ini wanita kurang baik, ini wanita sedang. Dari mana? Dari dandan dirinya itu. Inilah yang Allah firmankan, wala tabarrujal jahiliyah. Jangan sampai kita itu mengekspor budaya jahiliyah. Oke sahabat, pemirsa, Risalah Iman yang berbahagia. Sesungguhnya bungkusan zahir tadi itu ada sebuah hal yang kecil yang harus kita pelajari. Satu hal, kata Rasul bagaimana? La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi misqalu dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk surga seseorang yang di hatinya ada kesombongan sedikit min zarrotin, dari zarro, dari kesombongan. Ketika sahabatku pemirsa, ada yang mampu membeli baju dengan harga yang mahal, dengan mode yang luar biasa, tapi di hatinya ada kesombongan. No, tidak bernilai sama sekali. Namun ada orang yang bajunya pas-pasan, di hatinya dihiasi dengan ketundukan, kesabaran, keikhlasan, ketakwaan. Inilah yang Allah mau. Jadi platform diri kita mau kemana silahkan. Namun bajai hati kita dengan apa? Dengan tidak ada kesombongan di hati kita. Setuju sahabat? Setuju pasti. Kita akan sama kalau gitu. Nggak akan mengatakan oh dia tinggi, oh dia kaya, oh dia miskin. Tidak. Karena apa? Siapa yang ada sedikit di hati kita kesombongan, tidak akan mencium bau surga. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Pemirsa Risalah Iman, mari kita akhiri dengan doa bersama. Semoga sharing kita pada kali ini Allah berikan keberkahan, ilmu yang manfaat, rezeki yang barokah. Insya Allah Indonesia menjadi negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ya ilahana ilaha wahida la ilaha illa anta ya rahmanu ya rahim irhamna ya Allah, irhamna ya Allah. Ij'al hadza buldah thayyibatan wa rabbun ghafur. Jadikan negeri kami ini aman, tenang, sentosa. Engkau lindungi pemimpinnya, menterinya, negerinya, rakyatnya, dan seluruh usaha kami maksimal di hadapan-Mu, ridho-Mu ya Allah. Rob ya Tuhan kami, berikan kami keberkahan atas segala usaha kami ya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Pemirsa, cukup dari kami. Mohon maaf bila ada kekurangan dari kami.
Sekian saja. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.